Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa barakatihil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ka'anjumiz zahirah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum biz zakah wadawu amradakum bis sadaqah wastaqbilu anwa'al bala'i bid du'a'i wa tadarru'. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat kembali hadir berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakallah. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah, di mana kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang muslim yang taat kepada Allah. Banyak di antara kita yang mengaku muslim, ketika pagi hari panggilan Allah Subhanahu wa taala merupakan azan subuh, mereka masih tetap tidur. Tapi kita alhamdulillah semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat badannya, kuat fisiknya, bahkan hartanya pun banyak. Namun karena Allah belum memberikan taufik dan hidayahnya, tidak akan mampu untuk datang ke masjid dan tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa. Tapi kita alhamdulillah, ini semua mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengeluarkan zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun Islam harus ditegakkan oleh kita. Tentunya Islam, kalau kita pengen selamat harus melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan ini pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum, puasa. Di dalamnya juga ada perintah zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal bagi yang mampu. Islam sangat fleksibel.
Islam tidak memberatkan hambanya. Zakat mal bagi orang yang sudah nisab. Yang belum nisab, belum mampu, tidak wajib untuk melakukan zakat mal. Oleh karena itu, mari kita tegakkan zakat, karena zakat itu merupakan perintah Allah yang wajib kita laksanakan dalam rangka hablum minan nas. Kalau perintah sholat, perintah puasa, itu merupakan hablum minallah. Hubungannya vertikal, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat diperintahkan oleh Allah secara horizontal, karena untuk kepentingan ataupun untuk sama manusia hubungannya. Maka kedua, antara sholat dan zakat ini tidak bisa dipisahkan, hablum minallah dan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat dan sholatnya. Setiap Allah perintahkan kita sholat, pasti Allah ada perintahkan kita zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Warka'u, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah Allah. Setiap perintah Allah itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Pahala yang sangat besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhannya. Apa itu? Al-jannah, surga. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan di surga mereka tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak akan ada bersedih hati. Itu pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ajaran Islam, salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan salat, tidak melaksanakan zakat, Allah juga ancam dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang tidak berzakat nanti pada hari kiamat akan disetrika punggungnya dengan setrika dari api neraka. Dan orang yang tidak berzakat juga nanti di hari kiamat, dalam kitab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Utsman Asy-Syakir Al-Khubari, bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat nanti perutnya gendut sebesar gunung Uhud dan isinya adalah ular. Bukan saja di hari kiamat, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika para sahabat menyolati jenazah. Ketika menyolati jenazah, terlihat itu jenazah kain kafannya bergerak-gerak. Bergerak-gerak kain kafannya. Begitu dibuka kain kafannya, terlihat ada ular yang menggigit, melilit lehernya dan mengisap darahnya. Begitu para sahabat marah dan akan mengambil kayu untuk membunuhnya. Lalu ular dengan izin Allah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Heran para sahabat melihat ular bisa berbicara dan bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kata ular, kenapa kalian mau membunuh aku? Aku adalah utusan Allah.
Allah mengutus aku, Allah memerintahkan kepadaku. Terus kata para sahabat, apa kesalahannya sampai engkau melilit dan mengisap darah mayit ini sampai hari kiamat? Madza khotoyahu, apa sih salahnya? Salasun khotoyahu, ada 3 perkara, 3 kesalahan orang ini sehingga aku melilit dan mengisap darah orang ini sampai hari kiamat. Yang pertama adalah kana idza sami'al adzan la yaji'ul jamaah. Yang pertama kesalahannya, ketika ada panggilan azan tidak segera datang untuk berjamaah di masjid, sholatnya di rumah. Laki-laki yang mendengarkan suara azan tidak bergegas untuk datang ke masjid, itulah diancam oleh ular, dililit oleh ular sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam, karena Rasul menyarankan kepada kita untuk sholat berjamaah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seorang laki-laki bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Makanya dalam Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di mana? Di masjid, salat berjamaah. Ya. Karena salat sendirian itu bagi perempuan di rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang meninggalkan salat berjamaah ini akan dililit oleh ular. Dibuktikan itu ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kata ular, la yakhrujuz zakata min amwalihim. Dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Padahal sudah 1 nisab, tidak mengeluarkan zakatnya. Saudara, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah titipan Allah. Maka ketika harta kita tidak dikeluarkan zakatnya, itu Allah akan menghabiskannya. Makanya ada doa dari malaikat, innal malaka yunadi kulla yaumin. Sungguhnya malaikat itu setiap hari menyeru dan berdoa, Allahumma yassir likulli munfiqin halafan. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada orang-orang yang menginfakkan itu mendapatkan gantinya yang banyak. Itu bagi orang yang zakat. Tapi sebaliknya didoakan oleh malaikat supaya hartanya habis dan binasa. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah kenapa ular melilit mayit ketika zaman Abu Bakar Siddiq? Karena mereka ingkar zakat. Sehingga Rasulullah pun bersabda, hasinu amwalakum biz zakati. Jagalah hartamu dengan zakat. Jadi jangan aneh dan jangan banyak bertanya ketika ada harta kita kehilangan. Mungkin kebakaran, mungkin perampokan, mungkin diantaranya karena ada harta kita yang tidak dizakatkan. Makanya kata Rasul, hasinu amwalakum biz zakati. Jagalah hartamu dengan zakat. Jadi yang menjaga harta kita adalah Allah melalui zakat. Ketika kita mengeluarkan zakatnya dari harta yang kita dapati, kita keluarkan zakatnya, Allah menjaganya. Nggak bakal habis dan selalu akan bertambah dan bertambah. Kalau orang yang mengeluarkan zakat dengan sempurna, bukan hanya sekedar ya simbolis saja, bukan hanya sekedar pencitraan, akan tapi betul-betul karena Allah. Ketika kita mendapatkan harta yang sudah 1 nisab, wajib kita keluarkan zakatnya, karena itu ada harta ataupun ada hak orang lain yang harus diterima, harus diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ular,
la yasma'u qaulal ulama. Kenapa ini mayit dihisab? Kenapa disiksa? Karena mereka tidak mendengarkan, karena dia tidak mendengarkan perkataan ulama, tidak nurut dengan ulama. Tapi ingat, ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama istiqamah, ada ulama su. Ulama yang selalu mengajak kepada kebaikan untuk menuju ke surga, ulama yang selalu mengajak kebaikan untuk keselamatan dunia dan akhirat, itulah ulama yang istiqamah namanya. Itu yang wajib kita patuhi. Ya. Maaf, sekarang saya sudah banyak ulama-ulama yang bertentangan dengan akhirat. Ya. Ketika belum mendapatkan kedudukan, contohnya masalah haram. Ketika sudah ada kedudukan, jadi halal, boleh. Ya, ini bahaya, iya kan? Ketika belum mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan jabatan, haram. Ketika sudah mendapatkan kedudukan, karena ikut kepada penguasa yang zalim, jadi harum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini, orang yang tidak ikut kepada ulama akhirat, sama juga tidak ikut kepada Rasulullah. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah meninggalkan dunia ini. Nabi tidak mewariskan harta kepada kita. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Tapi yang Nabi wariskan kepada kita adalah al-ilmu. Ilmu ulama. Man akramal ulama faqad akramani, kata Rasul. Barang siapa yang menghormati ulama, maka sungguhnya dia telah menghormatiku. Barang siapa yang menghormatiku, berarti menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita pelihara keislaman kita, kita jaga keimanan kita. Mari kita ikut ulama, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan dan kekhilafan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.